saya suka sesuatu yang baru gitu. Akhirnya saya terus belajar, menekuni karena punya mainan baru. Akhirnya Punya mainan ya? mainan baru itu yang mendorong saya untuk terus belajar. Di sebuah titik saya menemukan kerajinan ekoprint ini gitu. Jadi wah, ternyata dari daun kita bisa memotifkan kain, kita mau bisa memotifkan kulit gitu. Ini ramah lingkungan lagi gitu. Halo Fashionista, welcome to Mix and Match bersama saya Natasha Liotania. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Edita dari Edit House dan kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu ekoprint. Halo Ibu Edita, apa kabar? Halo Mbak Caca. Apa kabar Ibu? Baik? Luar biasa. Sehat ya. Hari ini Caca mau ganggu sebentar boleh ya? Mau nanya-nanya nih. Saya menarik banget loh topiknya itu ekoprint yang aku tuh belum pernah dengar sebelumnya. Nah, sebenarnya Ibu Edita ini sejak kapan sih terjun ke fashion dan kenapa terjun ke fashion? Iya. Saya kebetulan di 2016 memang membalancing kehidupan dari kesibukan pekerjaan, menekuni sebuah bisnis kerajinan. Akhirnya dalam perjalanannya menekuni kerajinan tersebut ketemu sebuah kerajinan yang ternyata dari daun di sekitar kita itu bisa menghasilkan sebuah karya yang indah gitu. Terlebih saya juga memang suka alam dan gimana caranya akhirnya terpikir menuangkan antara perpaduan dengan alam dan keindahan dalam sebuah karya itu luar biasa. Dari situ akhirnya di 2021 menginspirasi untuk memantapkan diri membangun bisnis ekoprint Edit House gitu. Wow. Saat itu masih pandemi gitu. Akhirnya kami berada saat ini dengan sebuah proses perjalanan karena itu Mbak, maksudnya dari hobi kemudian melatar belakangi situasi limbah lingkungan yang ada juga, akhirnya kami memantapkan diri untuk membangun bisnis ini. Mungkin motivasinya itu apa kok bisa berani gitu bikin bisnis pada saat pandemi? Dorongan ini sih, saya harus memulai langkah ini gitu untuk bumi kita. Dari latar belakang apa yang saya miliki, kerajinan ini saya harus bisa berbagi untuk orang lain, memulai langkah untuk bumi kita gitu. Keren banget fashionista. Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih background fashion gitu sebelumnya? Saya seorang sarjana hukum yang nggak memiliki background fashion sama sekali. Oke. Tetapi saya suka sesuatu yang baru gitu. Akhirnya saya terus belajar, menekuni karena punya mainan baru. Akhirnya Punya mainan ya? mainan baru itu yang mendorong saya untuk terus belajar. Jadi dulu waktu lulus kuliah ya jurusan hukum itu kerja kantor dulu atau gimana? Iya, saya dulu karyawati di salah satu perusahaan swasta. Dalam perjalanannya sampai di 2023 akhirnya mantap untuk Resign. terus mendorong Edit House untuk harus tumbuh. Belajar fashionnya itu dari mana? Kursus kah atau gimana Bu? Ya, selain mempelajari secara otodidak, saya ikut dalam program-program kegiatan yang ditawarkan dari termasuk juga Astra gitu. Kami juga dibina saat itu di Astra dalam basic fashion design, kemudian intermediate, dan waktu itu kebetulan Edit House terpilih sebagai tiga brand yang memang difasilitasi untuk tampil di Fashion Nation Senayan City. Nah, dulu tuh apakah langsung milih atau terjun ke eco fashion atau gimana? Atau awalnya tuh fashion yang biasa dulu gitu?
Justru dulunya menekuni ya kerajinan. Kerajinan, Jadi kerajinannya tuh berbagai apa? kerajinan dari yang bermain dengan cat, kemudian lem. Oke. Jadi namanya dikopas, kemudian mix media. Saya selain menekuni itu juga ngajar gitu. Oh. Ngajar, tapi akhirnya di sebuah titik saya menemukan kerajinan ekoprint ini gitu. Jadi wah, ternyata dari daun kita bisa memotifkan kain, kita mau bisa memotifkan kulit gitu. Ini ramah lingkungan lagi gitu. Oh, tapi sebenarnya arti dari eco fashion itu apa sih, Bu? Eco fashion itu kan fashion ramah lingkungan ya. Fashion ramah lingkungan. Oke. Eco fashion itu kan sebenarnya luas ya, Bu. Tapi kenapa yang dipilih itu spesifik eco print? Ya itu dia. Ekoprint itu bahan bakunya semua ada di Indonesia. Kemudian ramah lingkungan. Kemudian memang ada di sekitar kita dari daun, tumbuh-tumbuhan. Kalau melihat dari ini Mbak, dia punya sebuah cerita mengenai Dusty in the Meadow. Saya mengangkat mengenai si rumput ilalang itu yang memang kita ambil dari sekitar yang kayaknya nggak dipakai gitu. Oh, motif di kain, tapi ngeprintnya itu atau pewarnaannya itu menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, betul? Jadi selembar kain polos ya. kita motifkan itu dengan cara di treatment dulu. Gitu. Di treatmentnya itu Di gimana treatment tuh? Itu, Saya sebagai orang awam nih nggak tahu apa. Jadi di treatment itu dengan banyak beragam alat-alat bahan bakunya seperti tawas, soda kue, dan beragam. Itu diracik dulu, kemudian dicelup jemur. Setelah itu si kain kering, Ya. mau siap dimotifkan, itu baru kita lebarkan gitu, baru kita atur nih si daun-daun itu gitu. Kemudian harus kita rendam di pewarna alam gitu. Setelah itu baru kita tutup di atas si daun dan kain yang tadi sudah kita susun, kemudian digulung, baru dikukus. Jadi ada proses pengukusan. Namanya kita bangun bisnis itu kan pasti ada tantangan, ada challenge. Boleh nanya nggak, Bu, ketika Ibu membangun Edit House ini, apa aja sih tantangannya? Kadang kalau melihat para pelaku fashion lainnya itu dengan mudah fast banget gitu ya, Fast fashion ya? Fast fashion untuk mengeluarkan banyak koleksi yang begitu mudah mengalir dengan harga-harga yang sangat bersaing. Nah itu membuat kami kadang agak tergelitik. Namun karena dorongan kami terus harus bahwa bisnis ini memang buat mini kita gitu, bahwa bisnis ini buat kesejahteraan banyak orang gitu. 3P tadi Mbak gitu. Bahwa dari kekuatan itu akhirnya kita terus harus berproses, Harus konsisten ya? konsisten. Oke. Lalu Edit House sendiri apakah menggunakan wastra atau semuanya kain yang seperti ini? Dalam proses perjalanannya awalnya memang kita menggunakan kain yang kita olah, tapi akhirnya kita memilih padu-padan wastra, termasuk diantaranya batik pewarna alam. Batik pewarna alam. Kemudian tenun bulu yang Oh. kami gunakan, ada tenun bulu perpaduan dari tuh di mix match. Desain-desain bajunya tuh kayak gimana sih, Bu? Stylenya tuh kayak gimana? Stylenya smart casual ya. Smart casual. Dengan menyasar market di sekitar 28-45 tahun ke atas. Tadi kan style baju atau desain baju dari Edit House ini kan smart casual ya, kata Ibu ya. Kenapa Ibu memilih stylenya itu smart casual untuk Edit House? Memang lebih ke gaya saya secara pribadi sih, meskipun saya juga mempelajari market masyarakat yang ada. Rata-rata karena baju-baju smart casual itu kan banyak digunakan untuk di sekitar, bisa di kantor gitu, bisa juga di kondangan atau Untuk pergi sehari-hari bahkan pun bisa juga ya, untuk ke mall sebenarnya bisa ya. Fleksibel Iya. sebenarnya smart casual ini. Nah, selain baju, Edit House ini ngeluarin produk apa lagi sih, Bu? Ada tas, ada sepatu, itu, ada kain, memang kita produksi. Bersaing dengan banyaknya nih brand-brand fashion yang
menawarkan harga-harga yang menggiurkan atau harga-harga yang murah. Nah, jadi dari segi komersial Edit House ini gimana, Bu? Ya, itu salah satu challenge kami juga. Biasanya di dalam paket-paket produk kami selalu sisipkan tuh storytelling dari produk ini gitu. Produk bahwa ini adalah sebuah kain yang kita proses secara handmade gitu, yang merupakan hasil kolaborasi para pengrajin di Indonesia dan para penjahit sekitar gitu. Dimana kami juga menggandeng para sahabat difabel yang sering kami mendorong mengedukasi mereka untuk bahkan di beberapa aktiviti kami mendesain baju-baju yang mereka tampilkan di panggung gitu. Edit House ini ketika mengeluarkan koleksi itu kan temanya beda-beda ya. Nah, inspirasinya itu dari mana sih, Bu? Ya sebenarnya inspirasi itu bisa diambil kapanpun gitu ya. Saya cerita dari Dusty in the Meadow ini ya, itu saya duduk di sore hari ngeliatin si ilalang itu dihembus sama angin gitu. Ada debu dengan sorotan sinar matahari, makanya kalau cerita tentang si biru ini saya gambarkan mengenai gradasi warna biru, cerita tentang si rumput ilalang itu gitu. Si rumput ilalang itu yang dilingkup dengan angin, sinar matahari dan debu di sore hari gitu. Itu sih sebenarnya hal-hal yang inspirasi yang muncul pada saat sebuah kejadian yang saya alami, langsung ini aja. Kalau pelaku seni atau pelaku kreatif itu gitu ya, fashionista, lagi duduk ngeliat ilalang bisa jadi karya. Kalau saya enggak, fashionista, kalau lagi duduk ngeliat ilalang ada matahari, aduh ngeluh kepanasan. Oke deh, Bu, aku udah penasaran banget mau ngeliat koleksi dari Edit House. Boleh ya, abis ini aku mau lihat-lihat ya. Boleh banget. Dicoba juga boleh. Oke, fashionista, setelah ini kita mau langsung melihat koleksi-koleksi dari Edit House. Let's go!